Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Ziaul Haq, Stambuk F551 19150. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu tugas untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baiklah, kita langsung share screen saja untuk PowerPoint-nya. Kita share screen PowerPoint-nya. Oke. Di sini yaitu tugasnya membandingkan metode SAW dan WP dalam satu kasus. Kemudian untuk soalnya itu Stambuk saya genap, maka soalnya yaitu suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta DIY ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang menjadi alternatif, yaitu untuk alternatif satunya itu Ngemplak, kedua Kalasan, yang A3 Kota Gede. Kemudian ada 5 kriteria yang dijadikan dalam acuan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, kriteria terdekat dengan pasar, kemudian kepadatan penduduk di sekitar lokasi, kemudian jarak dari pabrik, kemudian jarak dengan gudang yang sudah ada, kemudian harga tanah untuk lokasi. Kemudian di sini tingkat kepentingan setiap kriteria juga nilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Jadi dari 1 sampai 5 itu ada semua variabelnya yang diberikan. Kemudian pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W sama dengan 5, 5, 4, 3, 2. Itu sebagai bobot dari setiap kriteria. Ini berjumlah sama dengan sigma 19, kemudian contoh 5/19 sama dengan 0,26, kemudian 5 bagi 19 sama dengan 0,26, 4/19 sama dengan 0,21, kemudian 3/19 sama dengan 0,16, 2/19 sama dengan 0,11. Kemudian ini adalah tabel alternatif dari setiap kriteria. Kemudian, tadi ini contohnya maksudnya. Ya, kita masuk ke perhitungannya. Di mana di dalam metode SAW yaitu pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W sama dengan 5, 5, 4, 3, 2 sama dengan sigma 19. Bobot kriterianya yaitu B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian nilai alternatif dari setiap kriteria 0,75, 0,50, 0,90. C2-nya 2000, 1500, 2050, dan seterusnya sampai 800. Kemudian pada tabel normalisasi, di sini kita menghitung yang namanya dari setiap benefit atau cost-nya, yang dimana untuk benefitnya itu, untuk cost-nya itu yaitu R1, R2, R3, dan R5. Untuk yang namanya untuk benefitnya atau keuntungan yaitu R4. Jadi cost atau biaya itu adalah R1, R2, R3, dan R5. Untuk benefitnya atau keuntungannya yaitu R4. Untuk rumus untuk menentukan normalisasi dari cost yaitu rumusnya adalah
X R sama dengan SIJ, R sama dengan min X IJ I sama dengan R IJ sama dengan min X IJ per X IJ untuk menentukan biaya kosnya. Jadi kita sudah menemukan rumus. Sudah terdapat rumus untuk menentukan R-nya. Untuk R1 yaitu min 0,75 min 0,75 0,50 0,90 kita bagi 0,75. Apa yang dari mana 0,75 ini? Ialah 0,75 ini dari 0,75 ini dari R1 yang tadi, yang di sini. R1 untuk jarak pasar terdekat yang di sini tadi 0,75. Jadi 0,75 kita bagi 0,50 0,90. Ya, begitu. Hasilnya itu 0,50 per 0,75 sama dengan 0,66. Untuk R21 sama dengan min 0,75 0,50 dan 0,90 sama dengan 0,50 per 0,50 sama dengan 1. Kemudian untuk R31 penyebutnya yaitu R3 yang di sini untuk alternatif yang ketiga. Kemudian untuk R2 yang R12 yaitu 2.900 dan 2.050. Dari mana ini? Ialah yang di sini tadi 2.900 dan 2.050. Kita mengambil dari setiap alternatif dari setiap kriteria. Kemudian kita bagi untuk R12-nya yaitu R1 yang ini 1 2 itu 2.000. Maka kita bagi 2.000 sama dengan 1.500 per 2.000 sama dengan 0,75. Begitu pula untuk R22 yaitu penyebutnya kita ambil dari R22 yang di sini. Yang di sini itu 1.500. Maka hasilnya yaitu 1.500 per 1.500 sama dengan 1. Kemudian R32 begitu pula R32 kita penyebutnya dari yang 32 di sini yaitu 2.050. Hasilnya 0,73. Kemudian R13 yaitu ambil dari nilai di sini C3 dan A1, A2 dan A3. C3 untuk R1-nya, untuk R13-nya yaitu di per 19 untuk dan hasilnya 1 dari hasil pembagiannya ini. Kemudian untuk C3 yang R23 penyebutnya itu 25. Karena di sini memang 25, kemudian hasilnya 0,76, begitu pula 33 di per 30 hasilnya sama dengan 1. Kita masuk ke cost atau ke benefit atau keuntungan. Nah, benefitnya itu kita tentukan yaitu nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi. Nah, benefitnya kita dapatkan yaitu kita dapatkan yaitu kriteria yang keempat atau R4 atau C4 lah, sama saja. Kemudian kita bagi nilai maksimalnya itu di atas, kemudian kita bagi dari setiap keuntungan-keuntungan yang ada yang di kriteria keempat yaitu 50, 40 dan 35. Kemudian dari situ tadi kita bagi dengan setiap nilainya dari setiap alternatif, maka hasilnya seperti ini 1, 0,4, 0,8 dan 0,7. Nah, untuk R15, R25 sama saja dengan seperti R12 dan R11, R13 tadi. Kemudian ini adalah matriks hasil normalisasi dari setiap R yang tadi ini. Ada 0,66, 0,66, 0,75,
0,75, 1, 0,91, ada 0,55, 0,55 yang ini, kemudian ada 1, ada 0,73, dan seterusnya sampai 0,56. Itu adalah hasil normalisasi dari setiap RR di atas. Jadi kita masuk ke metode weighted product. Di mana metode weighted product yaitu kita menentukan nilai vektornya. Untuk metode weighted product kita menentukan nilai vektornya, yaitu vektor S. Pertama kita menentukan nilai vektor S dapat dihitung sebagai berikut, yang dimana 0,75 ini adalah hasil perhitungan yang di sini tadi, 0,75 kemudian untuk menghitung vektor S dapat dihitung sebagai berikut, yaitu untuk S1 atau kriteria pertama, S2 dan kriteria kedua, S3 dan kriteria ketiga. Kemudian 0,75 ini dari awalnya kita menghitung setiap dari setiap nilai tadi ini kita hitung semua dari nilai-nilai kriteria yang ada. Kemudian kita pangkatkan dengan hasil sigmanya. 5 sigma 19, 5 sigma 19, 4 sigma 19, 3 sigma 19, dan 2 sigma 19, hasilnya semua itu di sini. Yaitu untuk 5 hasilnya 0,26. Kenapa kita pangkatkan? Karena emang hasil dari sini harus dipangkatkan seperti itu petunjuknya. Kemudian hasil dari setiap pangkat ini, yang ini kita kalikan semua, maka hasilnya 0,08, kemudian gitu juga S2-nya dan S3-nya. Kemudian nilai vektor. Nah, nilai vektornya itu kita rumusnya itu, untuk rumus nilai vektornya itu, untuk rumus nilai vektor yaitu nilai dari sini, hasil dari sini dari vektor S kita bagi semua nilai dari vektor S, kita tambahkan hasil penjumlahan dari semua nilai vektor S, kita V1, maksudnya V1 itu hasil dari V1, hasil dari S1 kita bagi kita bagi semua ini hasil penjumlahan dari ini dan ini. Kemudian maka kita masuk ke soal ini, dari sini V3 seharusnya. Ya. Nah, untuk V1-nya itu 0,08 dibagi 0,08 tambah 0,38 tambah 0,05, hasilnya 1/1,43. Kemudian 0,38 dibagi 0,08 ditambah 0,38 tambah 0,05, hasilnya 5,18. Untuk V3 0,05 dibagi 0,08 tambah 0,38 tambah 0,05 sama dengan 1,055. Hasilnya seperti itu. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.